Halo semuanya, selamat datang di episode 5 dari podcast Broadcasting SMA Bundati Kudus. Bersama dengan aku Elin, dan kali ini aku nggak sendirian karena aku bersama dengan teman hostku. Halo, aku Jonathan dari Ekskul Broadcasting dan hari ini aku juga sebagai host loh. Nah, hari ini kita kedatangan tamu nih dari Ekskul Ekspala. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jasper Savera dari Eskul Espala. Halo, perkenalkan nama saya Zuko Wong dari Ekskul Ekspala. Halo semuanya, aku Marcel Kosuma dari Ekskul Ekspala. Nah, hari ini kita bakalan bincang-bincang sedikit nih tentang gimana sih ada di Ekskul Ekspala. Oke, jadi pertanyaan pertama itu, kenapa sih kalian mau masuk Ekskul Ekspala? Oke, kalau dari saya ada banyak alasan dan salah satunya adalah saya ingin merasakan apa yang dirasakan oleh II saya, yaitu mendaki gunung. Nah, saya tertarik dengan Ekspala itu karena saya kepo, pengen tahu rasanya naik gunung itu kayak gimana, perjuangannya bagaimana, dan feel-nya pas tidur di gunung itu kayak gimana. Kalau saya sih simpelnya sih mau ikut naik gunung ya. Terus ada temen juga seru, lalu ingin belajar bagaimana cara naik gunung yang aman. Kalau dari saya sendiri, saya sih lebih tertarik mencoba hal baru yang berbau alam. Ya, salah satunya itu dengan mendaki gunung dan mengikuti Ekspala ini. Oh, gila keren juga ya. Tapi gimana nih perasaannya, kan kemarin udah sempat daki juga kan ya? Iya, waktu itu kita Nah, itu gimana sih perasaannya? seru, senang. Gimana yang lain? Kalau dari saya sebenarnya asik-asik aja dan kami enjoy pas sembari naik ataupun turun, dan bermalam di gunung itu enjoy aja. Gimana kok? Kalau dari saya sih ya pastinya seru ya, karena kan kita ngelakuin ini pasti bareng teman-teman. Jadi kita juga melakukannya dengan bercanda dan juga tentunya seru ya. Dan juga untuk suasananya sendiri menurut saya juga berbeda dibandingkan kita di dataran biasa. Oleh karena itu saya merasa nyaman ketika berada ketika pendakian. Tapi berarti ini pengalaman pertama kah atau bagaimana? Sebelumnya apakah udah pernah, sebelum ikut Ekspala ini kalian udah pernah ngedaki gunung belum? Kalau dari saya sendiri sih saya belum pernah ya. Kalau dari saya juga, saya belum pernah mendaki, hanya mendengar cerita-cerita dari II saya. Saya sih belum pernah sama sekali. Jadi kalian Ekspala ini pertama kali juga? Iya. Pertama. Ya, betul. Oh, oke. Terus suka dukanya masuk Ekspala apa sih? Sukanya dari saya itu ya ada pengalaman yang berkesan dan bisa diceritakan dan bisa dibawa seumur hidup. Untuk dukanya sih ya ada teman saya yang selama perjalanan itu nyebelin, meresahkan. Kalau dari saya sendiri tuh sukanya itu pastinya karena suasananya yang khas, jadi enak untuk dinikmati dan nyaman bagi saya sendiri. Namun kalau untuk dukanya itu ketika selesai pendakian itu ada bagian badan mungkin yang cedera atau luka sedikit. Sama pastinya ketika melakukan pendakian ada rasa capek dan juga rasa lelah di sekitar tubuh yang digunakan untuk melakukan pendakian. Wah, kalau boleh tahu tuh tadi sempat dibahas ada temen yang kurang tuh, maksudnya gimana ya? Mungkinkah dia toksik selama perjalanan atau gimana? Banyak banget sih kekurangannya. Banyak banget sih, iya. Jadi awal mula itu ya kayak sombong, menganggap, dan play victim juga. Dia kayak menganggap dirinya itu selalu kayak disalahkan lah, selalu paling berat. Carrier dia paling berat, nyatanya enggak. Terus gayanya juga songong atau menyebalkan, nantangin senior juga. Yang paling bikin meresahkan dari dia sih itu sih pas dia lagi buang air besar dekat tenda ya. Oke, berarti berarti kalian udah ngedaki gunung 2 kali ya? Kalau untuk saya sendiri memang sudah 2 kali, tapi untuk bagian Zuko dan Jasper mereka baru pertama kali. Oh, kira-kira dari pengalaman ngedaki gunung ini ada hal yang berkesan nggak? Kira-kira kayak cerita lucu atau apa gitu? Atau ada momen yang kalian ingat jadinya kalian sampai sekarang masih suka bahas gitu sama teman-teman? Kayak atau satu hal yang mungkin melekat terus gitu loh di dalam. Iya.
pikiran kalian? Kalau dari saya sih pas pendakian ada botol madu yang selalu nempel di mulut saya. Sengaja saya tempel biar kalau mau nyemil tinggal isep madunya aja gitu. Kreatif ya. Ya, saya nggak beli madu saset, jadi mohon maaf. Solid sih, kita ngedaki bareng-bareng, seru bareng-bareng. Malam-malam apalagi itu kayaknya seru banget ya. Masak Indomie, kita makan bareng, bercanda. Kalau dari saya sih kurang lebih juga sama, momennya itu dapatnya ketika sedang ada di tenda ketika malam hari yang saya dan teman-teman yang lain juga sambil bercanda yang bikin asik saja suasananya. Keren. Itu selain kalian makan Indomie, makan apa lagi tuh? Boleh nggak sih di spill? Ada, Banyak menunya ya. iya banyak menunya. Lumayan bervariasi kita menu. Telur orak-arik sama roti tortilla ya atau yang prata. Ya, ada roti tortilla, terus ada juga seperti sop sayur, sop bakso, terus ada juga kita kayak makan daging sei ayam. Rendang tortilla ya juga ya. Ya, Rendang ya ada. Wah, keren. Berarti enak-enak gitu makanannya. Iya. lumayan. Kebetulan Mewah. yang junior ada satu yang jago masak, jadi makanan kita enak. Wah, Iya. keren. Kita- Tapi ini kalau boleh tahu nih ya, ada nggak sih pantangan yang kalau sering dengar ya di media sosial tuh kayak gak boleh pakai terasi, gak boleh udang, itu bener gak sih sebenarnya? Kalau yang dikasih tahu sama senior kita pantangannya sih ya cuman itu doang, jangan ngomong kasar. Kalau mau buang air, permisi. Terus jangan tunjuk-tunjuk pakai jari telunjuk, atau enggak jangan tunjuk-tunjuk, jangan bengong. Oh iya. Kira-kira gitu doang. Berarti kalau yang untuk terasi itu nggak apa-apa kah harusnya? Saya kurang tahu sih, soalnya saya bukan spesialis dengan ilmu perhitaman. Hanya Oh. saja ya untuk itu tanya aja sama orang yang lebih berpengalaman. Dari Marcel ada nggak Kalau kira-kira? dari saya juga ya palingan pantangannya sih kalau untuk jenis makanan gitu nggak ada sih ya, cuman kalau palingan bersikap aja lah selayaknya dan sesopan mungkin lah. Nah, kalau tadi kita udah bahas hal yang berkesan, aku mau nanya tentang hal yang kurang mengenakan gitu, ada nggak? Dari selama pendakian gunung kemarin kira-kira? Kita selama perjalanan sih kayak kehujanan sih ya. Iya. Pas dalam perjalanan pendakian dan turun dari gunung itu kita kehujanan. Nah, pas kita mendaki itu hujannya lumayan cukup deras dan Bikin banyak cedera. banyak yang cedera. Wah. Untungnya P3K lebih- selalu sedia. Oh. Berarti kalau misalkan udah hujan gitu licin dong berarti ya? Oh, banget. Akan licin, tanahnya banyak yang apa namanya itu? Selip. Terus ada yang kadang longsor dikit. Terus jatuh ke sungai sih saya kalau saya. Oh. Aliran airnya lumayan cukup deras kalau pas hujan. Selain Jasper mungkin ada nggak yang kepleset jatuh? Ada banyak teman-teman dari kami yang jatuh. Saya juga jatuh. Yang paling parah jatuh ke mana tuh? Jatuh di antara akar-akar terus Itu mah pas turun. kakinya nyangkut. Oh. Itu pas turun. Pas turun. ya? Pas turun. Iya, tapi cukup parah sih. Soalnya sampai nggak bisa jalan. Harus bagi-bagi barang-barangnya dulu. Oh. Tapi kalau misalkan bicara tentang hal yang gak mengenakan nih, ada nggak sih kejadian horor yang mungkin bikin kalian terganggu gitu? Oh, kalau saya itu ada tuh pas malam-malam saya sama sahabat saya kan ya di belakang tenda saya itu agak jauh lah buang air kecil tuh. Baru juga pengen itu, toto langsung ngeliat ada sesuatu putih yang terbang. Saya sama teman saya langsung kaget, langsung teriak enemy spotted, lalu ngebirit ke dekat tenda gitu. Nah itu sebenarnya nggak boleh sih. Sebenarnya nggak boleh, udah dinasehatin kalau udah lihat sesuatu diem aja, ceritanya nanti pas turun aja. Itu sebenarnya udah dinasehatin sih nggak boleh ya, soalnya sebenarnya kita dinasehatin jangan ngomong apa-apa deh atau cerita apa-apa pas lagi di gunung. Kalau lihat sesuatu lebih baik diceritainnya pas turun aja. Jadi pas Tujuannya? sudah dibawa gitu ya? Tujuannya Iya. kan kita kan yang nggak bisa melihat itu kan tahu kalau di gunung itu bukan cuma kita, ada yang halus. Nah itu kan kayak rumah-rumah mereka, ya ibarat kayak dihina di rumah sendiri, gimana sih rasanya? Pasti sakit dong. Istilahnya ya Makanya kita berziarah lah. Mhm.
Kalau dari komersial mungkin ada nggak? Kalau dari saya sendiri sih untuk kejadian horor sih nggak ada yang saya alami sih, aman-aman aja. Tapi pernah nggak sih ngerasa pas malam-malam mungkin takut atau apa gitu, atau beraniin aja? Kalau menurut saya sih ya nggak ada yang saya takutin sih kalau untuk itu ya, karena menurut saya juga masih ada logikanya lah kalau ada hal-hal yang memang kadang-kadang ditakutin gitu lah. Mungkin Ya. cuma perasaan doang lah. Berarti selama intinya kita bersikap baik di sana, Yang nggak bakal digangguin gitu ya ya. kita Iya. percayanya gitu aja kali ya. Betul. Kalau dari teman-teman Expala ikut daki, yang lain tuh ada nggak ya cerita-cerita gitu? Ada sih teman saya pas lagi tidur itu malam-malam, sebenarnya pas tidur paginya teman saya kakinya udah di luar tenda tuh. Tendanya kebuka, bangun-bangun kedinginan, saya ngelihat teman saya kakinya di luar. Saya bangunin. Kenapa di luar kakinya? Nggak tahu dia bangun-bangun. Itu kalian percayanya itu ada hewan yang narik kakinya tuh gimana? Nah kalau untuk Nggak hewan sih tahu kayaknya sih. dari saya sih kagak. Tapi selama perjalanan kemungkinan ya dia kayak toksik Kurang atau sopan. apa. Iya, nggak sopan. Iya, Bang. Mungkin ya ada satu kata yang sering keluar itu tuh kayak kepanjangannya kasar, tapi kayak dia tahu, walaupun tahu tapi masih diulangin itu loh, yang biasa kita ngomong di kata akhirannya itu. Yang awalannya C, belakangnya K, 3 kata. Oke. Tapi kalau misalkan udah bahas tentang diganggu nih, ada nggak sih dari kalian yang mungkin dapat pengalaman selama ngedaki tuh dijaga gitu? Nggak tahu bisa dibilang jaga apa enggak, tapi kalau dari awal cuma saya yang di disekitarin kucing gitu, dielus-elus. Mungkin nggak tahu ada pesan atau apa. Berarti belum pernah coba cari tahu ya, itu kenapa bisa ada kucing yang dekat-dekat gitu? Nggak tahu saya. Oke, tadi kan udah bahas nih tentang kejadian horornya, kejadian yang mengenakan atau nggak mengenakan gitu. Kira-kira ada nggak sih harapan ke depannya? Kira-kira gimana supaya Expala ini bisa berkembang atau mungkin pendakiannya bisa lebih baik lagi ke depannya? Atau rencana kalian ke depannya untuk Expala gitu? Sebenarnya kalau saya bilang Expala itu sebenarnya udah bagus kalau dari perspektif saya. Tapi kalau untuk memajukannya lagi ya lebih bilang kita kekurangan anggota sih. Anggota kita ya cuma berlima gitu. Paham. Ya semoga semakin banyak yang tertarik ya datang ke Expala. Nanti setelah angkatan kita pokoknya deh. Ntar kita ajarin deh. Berarti tahun ini ya berarti ya? Ketika kalian naik kelas langsung dapat jabatan Jadi inti atau gimana? senior muda. Senior muda. Oh, berarti ada senior tua kah atau? Itu Ya, udah ini senior tua ya. senior permanen. Untuk ini apalagi komersial sebenarnya udah senior permanen dia. Nah kalau dari Marcel kira-kira ada nggak harapannya gitu atau ya? Untuk harapan dari saya sih ya tentunya pasti semoga ya Expala ini terus dapat dijalankan, terus semua kegiatannya dapat sukses dan lancar. Terus selain itu ya kayak tadi yang Jasper udah bilang ya, semoga untuk selanjutnya anggotanya semakin tambah dan Expala ini dapat makin berkembang terus sih. Amin. 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 Boleh dong kalian promosi dulu IG kalian gitu, biarin siapa tahu ada gitu yang jadi tertarik dan bisa masuk ke Expala ini. Siapa tahu ada yang mau ngepoin Iya, gitu Expala benar. ngapain aja Ya gitu. kayaknya dilihat-lihat Expala ini ekskulnya seru juga. Iya. Banyak Boleh. aktivitasnya lah. Untuk Instagram dari Expala yaitu expala_BHK. Boleh dieja nggak? Penulisannya EXPALA_BHK. Oke, jadi buat teman-teman yang kira-kira kepo nih sama Expala, boleh langsung dicek ya expala_BHK. Iya betul. Boleh banget tuh dikepo-kepoin tuh. Oke, mungkin segitu aja kali ya dari kita hari ini. Iya. Kalau gitu terima kasih buat teman-teman yang udah hadir hari ini. Semoga kedepannya Expala bakal terus berjalan ya, Iya, terus berkembang Iya. juga. Amin. semakin bagus. Makin solid. Iya.
Makasih juga. Makasih. Ya, mungkin sekian dulu dari kami semua. Maaf jika dalam podcast kali ini masih ada salah kata. Dan sebelumnya, boleh dong kami juga harus promote dulu nih akun Instagram Broadcasting di bhk.broadcasting. Bisa langsung aja dikepoin ya. Thank you semuanya. Bye-bye. Dadah. Dadah.